Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan 4 makhluk kuat yang pada saat ini mengejutkan. Lalu wajah keempat sosok di belakang Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat sangat jelek. Mereka merasa bahwa tidak satu pun di antara sosok yang muncul di hadapan mereka memiliki kekuatan yang lemah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata, apakah mereka berempat yakin bisa menghadapi iblis tidak berwajah ini? 4 sosok di belakang Xiao Yan pada saat ini tercengang begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mungkin apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini merupakan perkataan gila ataukah Xiao Yan benar-benar putus asa? Xiao Yan tampaknya tidak memilih untuk mundur dan Lang Tian pada saat ini sedikit mengangguk. Sosoknya berkata bahwa senior bisa menyerahkan iblis tanpa wajah ini kepada mereka. Xiao Yan pun mendengus dingin dan bergumam bahwa yang terbaik adalah mereka tidak memiliki niat jahat. Jika tidak mereka akan mengalami nasib yang lebih kejam daripada menderita kematian. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke kejauhan. Sementara itu di kejauhan 3 sosok di hadapan Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi kilatan cahaya. Mereka menuju ke arah Xiao Yan dan benar-benar berniat untuk melesatkan serangan kuat. Xiao Yan menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa setelah memasuki tempat ini Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan sedang diincar. Mungkinkah hal ini disebabkan oleh klon dewa asli milik Xiao Yan? Raja Iblis bermata 4 mungkin sekuat keabadian dewa langkah pertama. Sementara itu 2 orang yang muncul memiliki aura yang lebih kuat dan mereka mungkin keabadian dewa tingkat kedua. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan tidak boleh ceroboh dalam pertempuran. Origin Qi Xiao Yan pada akhirnya kembali meningkat dan Xiao Yan bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Jika pilar Tianjun ini bisa diambil itu akan menjadi harta paling berharga dari klan Qimi. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan harta tersebut atau tidak. Ledakan pada akhirnya terjadi dengan Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli untuk berhadapan dengan sosok-sosok tersebut. Sementara tubuh asli Xiao Yan pada saat ini masih terus menghembuskan api karena Xiao Yan telah berada di tahap akhir pemurnian. Klon dewa asli pada saat ini bergegas melesat terlebih dahulu. 3 sosok bergegas ke arah klon dewa asli dan sosoknya pada saat ini seketika melebar menjadi ratusan meter. Tinju yang bercahaya keemasan pada saat ini segera dilesatkan ke arah 3 sosok tersebut. Raja Iblis bermata 4 adalah sosok pertama yang pada saat ini terguncang, tetapi meskipun begitu bagaimanapun dirinya adalah sosok kuat di langkah pertama keabadian para dewa. Namun keempat pupilnya meledak dengan sinar cahaya pada saat yang sama dan dilesatkan ke arah Xiao Yan dengan ganas. Sementara itu 2 sosok lainnya pada saat ini muncul dari kiri dan kanan Xiao Yan, masing-masing memegang pedang panjang dan keduanya mengandung kekuatan yang menakutkan. Serangan ini mungkin tidak memiliki banyak trik mewah tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Guncangan yang ditimbulkan selama pertempuran ini juga membuat seluruh platform berguncang. Wajah Xiao Yan sedikit menjadi gelap, karena tubuh asli Xiao Yan belum menyatu dengan klon dewa asli. Banyak kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh klon dewa asli sendirian. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggunakan kemampuan klon dewa asli untuk bertahan. Di sisi lain salah sesosok pria pada saat ini segera berbicara ke arah klon dewa asli. Sama seperti Wan Ji sebelumnya mereka semua tampaknya memiliki jiwa. Sosoknya berkata bahwa itu hanya dewa asli bintang 9. Dirinya tidak tahu berapa banyak orang di klan Qimi yang telah meninggal oleh dirinya. Dengan begitu maka pada saat ini sebaiknya dirinya pergi ke neraka. Salah seorang lainnya juga pada saat ini berteriak bahwa dewa asli bintang 9 tidak akan bisa berhadapan dengan lesatan pedang miliknya. Keduanya pada saat ini berbicara dengan penuh nada meledek. Mereka pada akhirnya segera melesatkan serangan dan mereka juga tampaknya tidak peduli dengan Raja Iblis bermata 4.
pada akhirnya serangan ketiganya benar-benar menghantam ke tubuh Xiao Yan mengakibatkan luka terbuka di lengan dan tubuh Xiao Yan. Daging dan darah di lengan Xiao Yan langsung terpotong memperlihatkan tulang putih padat di bawah daging dan darah, tetapi hasil ini masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Setidaknya bagi klon dewa asli luka ini bukanlah cedera serius, dirinya bahkan masih bisa menggerakkan tubuhnya untuk menyerang Raja Iblis Bermata Empat. Dibandingkan dengan dua orang lainnya, Raja Iblis Bermata Empat meskipun memiliki kekuatan di tingkat keabadian para dewa, tetapi dirinya masih lebih lemah dan Xiao Yan harus menghabisi yang terlemah terlebih dahulu. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir bahwa Raja Iblis Bermata Empat ini seharusnya ikut di dalam uji coba di tempat ini. Sosok ini seperti iblis tanpa wajah sebelumnya. Sementara itu kedua sosok yang tersisa ini seharusnya tidak berada di tempat ini. Penampilan mereka sangat mirip dengan Wan Ji dan mereka juga memiliki jiwa. Mereka tampak seperti boneka yang dimurnikan dan Xiao Yan tidak tahu dari manakah asal mereka. Jika mereka dihasut oleh orang lain, siapakah yang menghasut mereka? Mungkinkah semua yang terjadi di sini setelah Xiao Yan memasuki gerbang kuno diatur dan diarahkan oleh nomor 4? Xiao Yan pada saat ini secara kasar bisa menebak bahwa semua ini dilakukan oleh nomor 4. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan bisa menghancurkan kedua orang ini, Xiao Yan akan bisa kembali memperlengkap token iblis keabadian kuno. Jika begitu permasalahannya, maka mereka di sini bukan untuk menghabisi Xiao Yan, sebaliknya mereka tampaknya telah diatur agar Xiao Yan bisa melatih keterampilannya. Dengan begitu Xiao Yan juga akan dapat menyelesaikan token iblis keabadian kuno dan ini benar-benar apa yang diatur oleh Yu Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat-saat ini, Xiao Yan benar-benar telah berada di hadapan Raja Iblis Bermata Empat. Cahaya ungu tiba-tiba muncul di mata Raja Iblis Bermata Empat dan benar-benar mengejutkan seluruh tubuh Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut, dua pria yang sebelumnya menyerang ke arah Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan senjata tajam masing-masing. Bayangan pedang meraung memotong tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan dan bahkan meskipun Xiao Yan telah mengubah ukuran tubuhnya, mereka pada saat ini benar-benar masih bisa memotong Xiao Yan. Xiao Yan pun bergetar dan sedikit mundur dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terluka. Meskipun luka ini tidak parah, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih merasakan sedikit adanya rasa sakit. Xiao Yan menatap ke arah dua sosok yang pada saat ini kembali melesatkan serangan ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antaranya pada saat ini mengeluarkan teknik sembil pedang hukuman Zutian. Pedang di genggaman tangannya berubah menjadi pedang yang berukuran ratusan meter ketika dilesatkan ke arah Xiao Yan. Menanggapi perkataan tersebut, ekspresi dari klon dewa asli pada saat ini masih terlihat tetap tenang. Tidak jauh dari sana aroma dari ramuan obat juga menyebar dan pada saat ini pil 9 naga sejati benar-benar telah diselesaikan. Xiao Yan pun berdiri dan segera Xiao Yan lanjut mengangkat kakinya. Guntur yang seperti rambut muncul di telapak kaki Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Karena kekuatan dari klon dewa asli yang kuat, mereka mungkin berpikir bahwa klon dewa asli adalah jati diri Xiao Yan. Namun mereka tidak tahu bahwa klon dewa asli ini hanyalah sebuah klon. Begitu pedang raksasa ini hendak mengenai tubuh Xiao Yan, sesosok pada saat ini muncul dan keduanya saling tumpang tindih. Suara Xiao Yan juga pada saat ini dengar bahwa itu hanyalah lesatan pedang. Bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak akan bisa menanganinya? Bersamaan dengan suara Xiao Yan yang menyebar pada saat ini, dapat terlihat bahwa selain dari segel bintang 9 di antara alis Xiao Yan, ada dua bintang yang tiba-tiba muncul di kedalaman mata yang tertutup dan terbuka. Semburan energi dan darah di dalam tubuhnya secara instan pada saat ini ketika melonjak ketika keduanya bergabung. Aura yang telah mencapai alam leluhur dewa asli pada saat ini memiliki kekuatan aturan.
Luka berdarah di tubuh Xiao Yan juga seketika pulih dan orang-orang yang berada di sekitar bisa melihat cahaya kemasan mengalir di bawah kulit Xiao Yan. Energi pedang yang tajam ini sama sekali tidak bisa lagi melukai tubuh Xiao Yan. Tubuh fantasi emas juga dapat mengubah daging dan darah menjadi substansi dan memberikan pertahanan yang lebih kuat. Sosok Xiao Yan juga segera berubah menjadi ukuran ribuan meter sebelum pedang raksasa ini terjatuh. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah 3 orang yang berada di udara. Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang dan kekuatan jari ini secara alami beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya keemasan di jari besar tersebut berputar mengenai mereka bertiga dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Adapun pedang raksasa yang meluncur ke bawah ketika itu menebas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya untuk menangkapnya dengan kuat. Pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter tidak lagi tampak begitu besar di ukuran Xiao Yan pada saat ini. Suara berdentang juga terdengar ketika kedua belah pihak bertabrakan. Percikan api berterbangan kemana-mana dengan energi pedang yang tajam yang pada saat ini mengalir deras ke sepanjang lengan dan tubuh Xiao Yan. Bagaimanapun ini adalah serangan yang dilesatkan oleh keabadian Dewa Langkah Kedua. Energi pedangnya begitu tajam dan ganas sehingga benar-benar memotong tubuh Xiao Yan. Namun dimanapun luka Xiao Yan pada saat ini terbuka cahaya keemasan mengalir dan tubuh Xiao Yan kembali pulih. Luka ini benar-benar bisa disembuhkan hampir-hampir dalam satu tarikan nafas dan serangan ini bukanlah apa-apa. Selanjutnya Xiao Yan meraih pedang raksasa tersebut dan Xiao Yan lanjut membentuk kepalan tangan. Xiao Yan melesatkan tinju untuk menghantam pedang tersebut dengan keras. Tiba-tiba pedang raksasa ini runtuh sedikit demi sedikit di bawah hantaman tangan emas. Jari penghancur bintang yang digunakan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sangat kuat. Ketiga sosok yang menerima serangan Xiao Yan pada saat ini mengambil tindakan bersama-sama. Raungan yang memekakan telinga tiba-tiba muncul di udara di atas Veron. Ketiganya pada saat ini membayar harga yang lebih mahal untuk berhadapan dengan jari penghancur bintang milik Xiao Yan. Salah satu di antara mereka juga berteriak ternyata orang ini telah menyembunyikan kekuatannya. Dirinya adalah dewa asli alam leluhur dan pantas saja dirinya bertindak berani merajalela. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan mengabaikan apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa jika kedua orang ini sama-sama keabadian Dewa Langkah Kedua masuk akal jika kekuatan mereka setara dengan pria jelek sebelumnya. Namun saat menghadapi jari penghancur bintang milik Xiao Yan tentu saja Xiao Yan dapat dengan jelas menyadari bahwa tampaknya cukup sulit bagi mereka untuk menghadapi jari Xiao Yan. Mereka berdua sesungguhnya memang berada di langkah kedua keabadian para dewa. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini dapat dengan mudah berhadapan dengan mereka? Hal ini akan bisa masuk akal terkecuali jika kekuatan makhluk jelek sebelumnya sama sekali tidak berada di level langkah kedua keabadian para dewa. Jika dirinya benar-benar berada di langkah kedua maka setelah Xiao Yan menerobos ke dalam dewa. Jika dirinya berada di langkah kedua maka setelah Xiao Yan menerobos ke alam dewa asli alam leluhur seharusnya Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan pria jelek sebelumnya. Tampaknya pria jelek sebelumnya tidak berada di langkah kedua keabadian dewa dan dirinya memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Begitu Xiao Yan selesai memikirkan hal ini Xiao Yan kembali memandang ke arah tiga sosok di hadapannya yang tampak memiliki ekspresi jelek. Sebelum mereka bertiga bisa mengambil tindakan Xiao Yan pada saat ini mengambil beberapa langkah berturut-turut. 7 langkah mengejutkan para dewa yang kokoh pada saat ini seketika terselubung di langit. Keterampilan bertarung Xiao Yan ini juga tampak terlihat jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan jari penghancur bintang sebelumnya. Ketiganya juga pada saat ini tampak terlihat seperti gembel tetapi mereka masih memiliki niat untuk bertempur. Tanpa adanya keraguan Xiao Yan pada akhirnya seketika kembali melesatkan serangan ke arah ketiganya.
Begitu Xiao Yan melesatkan serangan ini, Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan teknik 82 tinju para dewa. Di sisi lain ketiganya dengan susah payah menerima serangan Xiao Yan dan mereka terpukul mundur. Namun sebelum sempat mereka menstabilkan tubuhnya, tinju Xiao Yan yang besar pada saat ini menyelimuti mereka bertiga. Hal ini dalam sekejap mata menyebabkan ketiga sosok tersebut dengan cepat mulai runtuh. Di bawah tangan Xiao Yan ketiga sosok melesat mundur satu demi satu dan suara retakan tulang pada saat ini terdengar di antara mereka. Untuk melenyapkan keabadian para dewa, pertama-tama seseorang harus mengalahkan tubuh fisik mereka dan mengkonsumsi kekuatan keabadian mereka sebanyak mungkin. Dengan begitu maka kecepatan pemulihan mereka akan sangat berkurang. Barulah pada saat itu mereka akan bisa dihancurkan dan sulit bagi mereka pada saat ini untuk bersaing dengan Xiao Yan. Ketiganya tampak berlumuran darah dan empat mata dari Raja Iblis bermata empat juga mengeluarkan darah yang tidak ada habisnya. Mereka bertiga pada saat ini tampaknya telah berada di akhir usaha masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk memberikan mereka kesempatan dan Xiao Yan kembali mengayunkan tinjunya. Xiao Yan berencana untuk mengeluarkan pukulan terakhir dan melenyapkan mereka bertiga sepenuhnya. Tinju dipenuhi dengan cahaya keemasan pada akhirnya dilesatkan dan mata ketiga sosok tersebut tampak melotot. Mereka tampaknya tidak akan lagi bisa menahan serangan Xiao Yan dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tepat ketika Xiao Yan melihat ekspresi ketiga sosok tersebut, tinju yang dilambaikan oleh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dampak tidak kasat mata seketika tersapu dan pukulan Xiao Yan melayang beberapa meter dari mereka bertiga. Ada kekuatan dahsyat yang sebenarnya pada saat ini memblokir pukulan Xiao Yan. Sesosok juga muncul di bawah tangan Xiao Yan dan di saat yang sama jantung Xiao Yan tiba-tiba menegang. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya beberapa aura yang muncul satu demi satu dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan sedikit terkejut dan Xiao Yan pada saat ini melihat ke sekeliling. Xiao Yan akhirnya bisa melihat beberapa sosok yang muncul yang berada di sekitar. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan yang masih tampak terlihat datar, ekspresi si bongkok Lang Tian dan yang lainnya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin sosok-sosok ini bisa muncul terlebih dahulu. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh keempat sosok tersebut. Melihat sosok yang muncul di sekitar Xiao Yan segera menemukan bahwa tidak semua sosok yang muncul ini adalah manusia, ada juga binatang buas dan ada juga bahkan benda lain yang tidak tampak terlihat seperti binatang buas. Adapun mengenai sosok yang memblokir pukulan Xiao Yan, sosok ini adalah sosok berjubah abu-abu. Sosok ini memiliki 3 kepala yang tampak terlihat sangat ganas. Bersamaan dengan hal tersebut semua sosok yang berada di sekitar juga seketika bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Bahkan iblis tanpa wajah pada saat ini juga ikut melesat menyerang ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini mata Lang Tian tiba-tiba menyusut dan dirinya hanya bisa terngangak melihat Xiao Yan yang diserang oleh banyak makhluk. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Raja Iblis berkepala 3 Pak Tua Tianling dan Iblis Batu Raksasa yang semuanya muncul setelah iblis tanpa wajah. Selain itu ada juga makhluk lain yang belum dirinya lihat sebelumnya dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah ini semua ada hubungannya dengan orang ini? Dikatakan bahwa monster yang muncul di dalam uji coba ini semuanya dibawa oleh klan Cimi. Jika monster-monster ini disatukan, tidak peduli apa cara yang digunakan oleh orang kuat ini tidak mungkin baginya untuk bisa bertahan. Mendengar hal tersebut si bongkok pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Bagaimana jika mereka pada saat ini memutuskan untuk menyerah dan dengan begitu mereka bisa meninggalkan tempat ini? Mereka tidak bisa mati dalam pertempuran dan mereka hanya bisa membiarkan orang ini mati di tempat ini. Keempat sosok tampak berkumpul dan berdiskusi satu sama lain.
Namun setelah mereka selesai berbicara, mereka berempat tiba-tiba merasakan kejutan dan kekuatan yang kuat. Niat membunuh menyelimuti mereka ketika Xiao Yan menatap ke arah mereka. Meskipun hanya sesaat, hal itu sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar ketakutan. Mereka pada akhirnya tidak lagi berani berbicara dengan enteng seperti sebelumnya setelah ditatap oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur dan bergumam bahwa termasuk dari 3 sosok sebelumnya sekarang ada total 10 musuh. Mereka semua terlihat aneh dan memiliki kekuatan yang belum diketahui. Tetapi karena mereka semua muncul bersamaan, maka Xiao Yan akan bisa menghemat waktu. Begitu selesai berbicara, tubuh Xiao Yan terpisah dari klon dewa asli dan tubuh asli Xiao Yan melesat mundur. Setelah memperhatikan situasinya dengan jelas, Xiao Yan pada saat ini harus membuat perhitungan yang pasti. Kekuatan masing-masing sosok ini tidak lemah tetapi tidak ada yang terlalu kuat. Xiao Yan pun menghela nafas dan bersama dengan hal tersebut pada saat ini sosok-sosok di sekitar semakin mendekat. Klon dewa asli yang terpisah dari tubuh Xiao Yan juga berubah menjadi tubuh besar beberapa ribu meter. Sosoknya melancarkan serangan tanpa pandang bulu terhadap semua musuhnya. Saat menghadapi serangan ini mereka juga benar-benar melakukan serangan balik dengan intensitas yang kuat. Klon dewa asli perlahan-lahan mundur dan banyak luka mengerikan muncul di tubuhnya. Tetapi meskipun begitu, sangat jelas terlihat bahwa klon dewa asli pada saat ini sedang mengulur waktu. Di belakangnya Xiao Yan sendiri melambaikan tangannya dengan cepat dan api dari 3 warna yang berbeda terjalin dengan gila-gilaan. Energi yang mengerikan memenuhi sekeliling menyebabkan suhu di seluruh platform meningkat tajam. Klon dewa asli pada akhirnya segera mundur sementara Xiao Yan menjentikkan lengannya. Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang terkondensasi di telapak tangan Xiao Yan pada akhirnya terbang keluar. Xiao Yan bergumam bahwa sebelum mereka memulai pertempuran, biarkan tempat ini berubah menjadi lautan api terlebih dahulu. Alam dewa keabadian Xiao Yan telah kembali dibentuk, tetapi Xiao Yan tidak tahu apakah ke-10 orang ini bisa dibawa ke alam dewa keabadian pada saat yang bersamaan. Mata Xiao Yan menunjukkan cahaya yang terang dan Xiao Yan pada saat ini melesat. Angry Buddha Lotus Flame juga membengkak membentuk badai dan ukurannya seketika mulai. Angry Buddha Lotus Flame juga mulai membengkak menciptakan badai di atas platform. Keempat sosok dari kelompok si bongkok juga pada saat ini dengan cepat mundur ke tepian. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dari teratai api ini. Setelah teratai api meluas hingga ekstrim, akhirnya teratai api menyapu seluruh tempat dengan kekuatan penghancur yang kuat. Selanjutnya teriakan tiba-tiba terdengar dari sosok-sosok yang sebelumnya menyerang ke arah Xiao Yan. Sosok-sosok ini terlihat melesat mundur dan tampak terlihat seperti gembel. Pada saat yang sama pikiran Xiao Yan juga bergerak dan Xiao Yan mengambil kesempatan ini ketika meluncurkan alam dewa keabadian. Dalam sekejap seluruh platform seolah-olah terah berubah menjadi tanah api. 3 matahari yang terik menggantung di langit, begitu juga dengan 3 pilar guntur yang menopang langit. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat, baik itu api ataupun guntur. Lautan api dan guntur pada saat ini menyapu seolah-olah tempat ini seperti tungku alkemis besar. Setiap orang yang datang ke alam dewa keabadian Xiao Yan dapat dikatakan menjadi bahan obat untuk pemurnian. Selain dari ke-10 sosok musuhnya pada saat ini, kelompok si bongkok juga seketika memiliki ekspresi ketakutan. Mereka terbawa masuk ke dalam alam dewa keabadian milik Xiao Yan dan mereka bisa merasakan tekanan serta aura panas yang menekan. Lang Tian juga berkata dengan tergesa-gesa bahwa orang ini memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Jika begitu, permasalahannya apa yang pada saat ini harus mereka lakukan? Sebaiknya mereka pada saat ini bekerja sama untuk menghancurkan alam dewa keabadian orang ini. Keempatnya pada saat ini mengangguk dengan cemas, tetapi sebelum mereka hendak mengambil tindakan, alam dewa keabadian Xiao Yan hancur berkeping-keping tanpa adanya peringatan apapun.
Namun ketika meledak itu masih menimbulkan dampak destruktif yang sangat kuat, keempatnya melesat mundur hingga menabrak tirai tipis di tepi peron, darah muncrat satu demi satu dan tubuh mereka juga pada saat ini terbakar oleh api, pakaian mereka terbakar dan rusak, barulah pada saat ini mereka mengeluarkan kekuatan mereka untuk menghilangkan api dari Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut keempat sosok di tepian merasakan adanya cahaya keemasan yang muncul di depan mereka, selanjutnya mereka melihat ada sosok yang menutupi langit dan matahari di depan mereka, ini adalah raksasa dengan telapak tangan yang terulur ke depan ketika menatap ke arah musuh-musuhnya. Suara pelan dari sosok tersebut menyebar ketika Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan mengeluarkan teknik menggenggam matahari dan bulan di tangannya. Sosok Xiao Yan terasa seperti dewa membuat darah keempat sosok yang melihat Xiao Yan seketika mendidih. Selanjutnya telapak tangan raksasa Xiao Yan menutupi seluruh platform yang bergetar. Ledakan yang memekakkan telinga bergema dan platform seketika diselimuti dengan telapak tangan raksasa Xiao Yan. Begitu kelima jari ini disatukan seolah-olah ada matahari dan bulan di telapak tangannya. Matahari dan bulan ini juga hancur berkeping-keping begitu Xiao Yan menggenggam tangannya. Xiao Yan pada saat ini tidak dapat menjamin bahwa serangan Xiao Yan ini tidak akan melukai keempat sosok yang berada di belakangnya. Namun Xiao Yan hanya merasa bahwa Xiao Yan harus menghancurkan musuh-musuhnya dalam waktu singkat, tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih berusaha untuk mengurangi kekuatannya terhadap sosok-sosok di belakang Xiao Yan. Bagaimanapun orang-orang ini harus belajar setelah mereka benar-benar mengambil tindakan mengejutkan kepada Xiao Yan. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan pada saat ini banyak sosok terlihat melesat mundur ke platform. 3 orang yang pada saat sebelumnya bertempur melawan Xiao Yan yakni Raja Iblis bermata 4 dan 2 orang langkah kedua keabadian dewa benar-benar roboh. Mereka tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan lanjut mengeluarkan token iblis keabadian kuno dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan 2 orang langkah kedua keabadian dewa pada saat ini berubah menjadi kelompok cahaya. Kelompok cahaya ini diserap oleh token iblis keabadian kuno sementara Raja Iblis bermata 4 berubah menjadi cahaya bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu cahaya bintang ini tersebar menembus platform, platform besar di bawah kaki juga pada saat ini bergetar dan terus naik ke atas. Namun pembantaian Xiao Yan pada saat ini masih belum berakhir. Pada saat ini telapak kaki Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju dan kekuatan dari 7 langkah mengejutkan para dewa kembali dikeluarkan. Begitu melihat serangan Xiao Yan ini Lang Tian dan yang lainnya juga tampak terlihat pucat. Menghadapi serangan sembarangan Xiao Yan sebelumnya mereka berempat telah terluka parah. Merasakan aura yang kembali dilesatkan oleh Xiao Yan sosoknya bergumam bahwa hal ini tampaknya sudah berakhir. Sementara itu di sisi lain 7 langkah mengejutkan para dewa benar-benar meledak dan sosok-sosok yang tersisa mulai melawan, namun mereka pada akhirnya benar-benar tidak bisa menghadapi lesatan serangan Xiao Yan. Beberapa sosok langsung mementahkan seteguk besar darah. Sosok-sosok ini selanjutnya terlempar mundur dan setelah 7 langkah mengejutkan para dewa dilesatkan sosok besar Xiao Yan langsung berubah menjadi sosok normal dan Xiao Yan seketika melesat. Guntur ekstrim pada saat ini melonjak dan Xiao Yan yang memegang pedang berat misterius bergegas maju. Xiao Yan menghantam sosok-sosok yang pada saat ini terluka parah. Xiao Yan pada saat ini mencoba menggunakan keterampilan bertarung tingkat suci yang dikombinasikan. Xiao Yan menghabisi 3 sosok berturut-turut dan hanya 4 yang tersisa dalam sekejap mata. Setelah dimusnahkan mereka semua berubah menjadi titik bintang yang tidak terhitung jumlahnya menyebabkan platform di bawahnya naik dengan gila-gilaan. Platform tersebut telah melewati awan gelap. Area di sekitar menjadi semakin gelap seolah-olah mereka telah mencapai kedalaman awan.
Di antara awan redup ini tepat di atas kepala peron terdapat sebuah istana yang tergantung, namun dilihat dari kejauhan istana ini tampak sepi. Lang Tian dan yang lainnya yang terluka parah juga pada saat ini tertarik dengan kemunculan istana keabadian di atas kepala mereka. Mereka pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah istana keabadian Tianjun dan mereka bisa langsung pergi ke sana. Namun sebelum mereka bisa bergembira terlalu lama, pada saat ini kembali lagi terdengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Begitu mereka menoleh, mereka melihat sesosok tubuh diselimuti api. Area di sekitar juga pada saat ini terbungkus dengan guntur dan hanya ada satu sosok yang tersisa di lapangan. Sosok ini pada akhirnya benar-benar berhasil dilenyapkan oleh Xiao Yan. Mata keempat sosok tersebut berangsur-angsur menyusut dan Lang Tian juga bergumam bahwa semuanya benar-benar diselesaikan oleh orang ini. Mereka tahu bahwa Xiao Yan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan Xiao Yan ini di luar nalar mereka. Keempat sosok hanya bisa ternganga menatap ke arah Xiao Yan yang memegang pedang berat misterius yang pada saat ini mendekat. Lang Tian pada saat ini memimpin dan berlutut di tanah ketika berkata agar senior mengasihaninya. Dua sosok lainnya juga bereaksi dengan cepat berlutut karena mereka tidak ingin melakukan kesalahan di depan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan berkata dengan dingin, apakah mereka begitu takut mati? Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya tidak peduli dengan nyawa mereka berempat. Xiao Yan tidak ingin membuang banyak kekuatannya untuk menghabisi sosok-sosok ini, terlebih lagi mereka juga tidak bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan di masa depan. Lang Tian pada saat ini dengan menyedihkan segera berkata bahwa mereka sesungguhnya bukan berasal dari alam iblis keabadian kuno, mereka juga berasal dari dunia yang pada saat ini sedang berada dalam krisis. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain datang ke sini untuk mencari terobosan menuju ke keabadian para dewa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya jangan banyak berbicara omong kosong. Xiao Yan tidak tertarik dengan hidupnya dan dirinya ingin tahu apa yang baru saja dirinya katakan sebelumnya. Dirinya menyebut bahwa ini disebut dengan istana keabadian Tianjun dan dirinya harus menjelaskannya dengan perlahan. Lang Tian dengan segera berkata bahwa senior pasti pernah mendengar tentang pilar Tianjun. Senior pasti datang ke sini untuk mendapatkan harta karun tersebut. Jika dirinya ingin mendapatkan harta karun ini, maka dirinya harus dikenali oleh istana keabadian Tianjun. Sebelum mereka datang ke sini, mereka telah melakukan penelitian mengenai hal ini. Dikatakan seperti itu karena istana abadi Tianjun ini memang nyata. Pilar Tianjun juga nyata dan harta ini bisa diambil, namun premisnya adalah seseorang harus dikenali oleh pilar Tianjun sebelum akhirnya memasuki istana keabadian Tianjun. Dirinya juga mendengar bahwa setiap orang yang memasuki istana keabadian Tianjun melihat sesuatu yang berbeda. Selain itu sejujurnya mereka juga berempat sudah pernah memasuki tempat ini sebelumnya tetapi mereka gagal. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kembali dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan lanjut bertanya apakah mereka benar-benar pernah ke sana sebelumnya. Lang Tian kembali menjelaskan bahwa mereka pada saat itu dipimpin oleh keabadian langkah kedua sebelumnya. Namun setelah beberapa kali percobaan akhirnya langkah kedua keabadian para dewa itu memilih untuk menyerah. Ada ilusi yang berbeda setiap kali mereka memasuki tempat tersebut. Pada akhirnya mereka semua keluar dari ilusi dan mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan dari istana Tianjun. Selain itu dirinya juga ingin memberitahu bahwa situasi pada saat ini begitu aneh. Apa yang terjadi kali ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali mereka hadapi. Secara logika monster-monster ini seharusnya muncul secara berurutan. Selain itu ada juga sosok yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Lang Tian dengan serius. Xiao Yan sudah bisa menebak apa yang pada saat ini terjadi.
Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah istana abadi Tianjun dan matanya tertuju ke belakang istana. Samar-samar Xiao Yan bisa melihat pilar-pilar batu yang seolah-olah menopang dunia. Pilar ini pada akhirnya berujung di tempat Xiao Yan sebelumnya berada dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa pilar Tianjun ini berukuran 10.000 meter. Bahkan dewa asli mungkin akan menganggap senjata ini terlalu besar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, ledakan pada saat ini seketika mulai terdengar. Platform juga meraung dan melayang di depan istana keabadian Tianjun. Selanjutnya sebuah tangga batu dengan ribuan anak tangga terhubung langsung ke istana keabadian Tianjun. Melihat hal tersebut pada saat ini Lang Tian segera berkata agar senior berhati-hati. Tangga batu ini tidak biasa, mereka memiliki tekanan yang kuat dan bisa menguji tubuh serta jiwa. Mereka telah mencobanya dan selama kecepatan mereka lebih lambat tekanannya juga akan lebih kecil. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam dan Xiao Yan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Lang Tian. Terlepas dari apakah yang dikatakan oleh Lang Tian ini benar atau tidak, setiap orang kuat pasti punya caranya masing-masing. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak bacot lagi segera bergegas menuju ke tangga batu. Sementara itu 4 sosok yang ada sama sekali tidak berani mengambil tindakan karena takut mereka tidak menyenangkan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan melangkah ke tangga batu dengan kaki pertamanya, Xiao Yan segera merasakan tubuhnya tenggelam. Jiwanya juga merasakan sensasi kesemutan seperti apa yang dikatakan oleh Lang Tian. Hanya saja rasa sakit seperti ini masih sepenuhnya berada dalam batas toleransi Xiao Yan. Langkah Xiao Yan juga tidak langsung berhenti dan Xiao Yan pada saat ini mulai menanjak. Sementara itu di luar gerbang kuno, Yu Yan pada saat ini tampak terlihat tersenyum dan mulai bergumam sendirian. Yu Yan berkata bahwa kekuatan orang ini telah menjadi sangat kuat. Dengan akalnya seharusnya dirinya juga bisa mengetahui bahwa itu adalah Yu Yan. Begitu sosoknya memikirkan mengenai hal ini, pada saat ini ada kegilaan yang terlintas di wajahnya. Sosoknya bergumam bahwa dirinya tidak tahu mengapa Xiao Yan memilih untuk mengambil komisi seperti ini. Mungkinkah Xiao Yan juga ingin mendapatkan keberuntungan dari kehendak alam iblis keabadian kuno? Bersamaan dengan Yu Yan yang memikirkan mengenai hal ini, pada saat ini ada suara gemuruh dari kejauhan. Yu Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas sebelum akhirnya matanya sedikit menyipit. Yu Yan lanjut bergumam bahwa Taiksu benar-benar mengirim orang ke sini. Di mata Yu Yan pada saat ini ada sebuah bahtera yang benar-benar hitam dan terlihat sangat berbeda dari kompas di sekitar. Bahtera ini memiliki kilau logam gelap yang samar dan penuh dengan tekstur yang menjelaskan bahwa bahtera ini tidak bisa dihancurkan. Yu Yan juga lanjut bergumam bahwa Taiksu ini benar-benar memiliki rencana besar. Sebelum menyerang Sensi, mereka membuat persiapan yang lengkap dan menyerbu subdunia yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka dengan panik menyimpan sumber daya dan mempersiapkannya untuk pertempuran di Sensi. Bagi Sensi ini adalah pertempuran yang tidak kalah dengan pertempuran di alam iblis keabadian kuno. Sensi benar-benar sedang menghadapi bencana besar dalam pertempuran. Yu Yan pada saat ini sedikit menghela nafas dan berpikir bahwa pada saat ini ada sosok nomor 9. Bukan tugas yang mudah bagi Taiksu untuk berhasil menyerang dengan keberadaan sosok nomor 9. Jika nomor ini adalah yang mulia, maka nomor 6 di alam dewa Xiao Yan bukan berasal dari Sensi. Sangat besar kemungkinan bahwa sosok nomor 6 ini berasal dari dunia Taiksu. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah cahaya biru sebelumnya yang muncul menjadi alat untuk mengunci posisi dari nomor 9? Begitu memikirkan hal ini, Yu Yan tiba-tiba tersenyum di wajahnya. Sosoknya lanjut bergumam bahwa dirinya berharap yang dikirim oleh Taiksu ini cukup kuat. Jika nomor 9 tidak bisa mengalahkannya, maka dirinya akan melakukan debut yang bagus. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini, Yu Yan segera mengubah segel di tangannya.
Yuyan lanjut meraih kehampaan dan beberapa token iblis keabadian kuno terkondensasi di telapak tangannya. Jika saja Xiao Yan tahu bahwa Yuyan benar-benar bisa membuat token iblis keabadian kuno sesuka hati, bukankah Xiao Yan benar-benar akan marah kepada Yuyan? Yuyan lanjut mengangkat tangannya dan mengirim token iblis keabadian kuno ini langsung ke Bahtera Taiksu, namun orang-orang Taiksu tidak tahu siapakah yang mengirimkannya. Setelah beberapa saat beberapa sinar cahaya keemasan juga bersinar, Yuyan mengangkat jarinya dan menuju ke arah Bahtera Taiksu dan cahaya keemasan ini langsung menyelimuti mereka. Cahaya keemasan ini mengirim prajurit Taiksu ke dunia besar di dalam gerbang kuno. Yuyan juga lanjut tersenyum dan bergumam bahwa anak kecil ini harus bekerja keras. Yuyan juga hanya akan membantu Xiao Yan sampai di titik ini. Begitu selesai berbicara, Yuyan pada akhirnya kembali duduk bersila dengan mata terpejam. Jika Xiao Yan mengetahui semua yang telah dilakukan oleh Yuyan, Xiao Yan akan murka dan Xiao Yan benar-benar akan membenci Yuyan karena sudah mempermainkannya seperti para wanita tobrut.